Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua ya? Selamat menikmati bulan puasa dan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Nah, tentunya hari ini hari terakhir kita puasa. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, seperti biasa dalam video ini saya sih nggak akan membahas aplikasi pinjaman online ya. Di sini saya akan membahas bagaimana cara agar pinjaman teman-teman ACC dan tidak akan ditolak. Karena masih banyak teman-teman yang nge-DM saya, banyak yang setelah pengajuan mereka ditolak dan mereka banyak juga yang nanya ke saya bagaimana cara agar pengajuan pinjaman online-nya bisa di ACC dan bisa cair ke rekening secara otomatis. Oke, sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini ya teman-teman. Terima kasih. Nah, teman-teman pasti pernah kan ya ngerasain perasaan dimana lagi butuh-butuhnya dana, tetapi ketika kita mengajukan pinjaman online itu ditolak. Mau ngajuin pinjaman di bank konvensional memerlukan waktu yang lama dan butuh survei di tempat kita. Nah, mau lakuin pinjaman online itu memang sangat gampang, hanya menggunakan handphone aja dan juga hanya memiliki KTP, teman-teman udah bisa minjam di pinjaman online. Tetapi walaupun pinjaman online ini sangat mudah kita ajukan hanya melalui handphone, tetapi teman-teman juga harus tahu caranya agar pinjaman teman-teman bisa langsung di ACC, karena nggak semua pinjaman kita langsung di ACC oleh pihak pinjaman online. Apalagi kita yang baru pertama kali melakukan pinjaman online dan ingin mengajukan pinjaman online, biasanya sih nggak akan langsung ACC, tetapi ada juga yang langsung ACC ketika kita pertama kali melakukan pinjaman online. Nah, untuk pinjaman online sendiri merupakan salah satu pinjaman yang memang sangat instan, yang nggak butuh waktu lama dan nggak ribet, yang bisa teman-teman dapatkan hanya mendownload aplikasinya di Play Store dan kemudian teman-teman hanya mengisi data-data atau dokumen yang diperlukan. Dan yang pasti teman-teman hanya diminta KTP aja, teman-teman udah bisa mengajukan pinjaman online. Pinjaman online itu bisa teman-teman gunakan untuk kebutuhan atau dana darurat. Beberapa pinjaman online itu ada beberapa macam, ada pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal. Saran saya, jika teman-teman ingin mengajukan pinjaman, pilihlah pinjaman online yang legal karena sudah terdaftar di OJK dan berizin OJK. Dan juga pinjaman online legal ini adalah bunganya sangat rendah dengan tenor yang panjang, teman-teman bisa menggunakan pinjaman online legal ini. Beda halnya dengan pinjaman online ilegal, yang namanya ilegal pasti bunganya sangat gede dan mencekik, kemudian tenornya yang sangat pendek. Tapi banyak juga teman-teman kita yang melakukan pinjaman online ilegal. Itu terserah teman-teman mau pinjam gimana, tetapi setiap pinjaman online pasti memiliki konsekuensinya. Nah, kita balik lagi ya, supaya agar pinjaman teman-teman bisa di ACC, berikut saya akan memberikan tips anti gagal untuk teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman. Oke, sebelum kita masuk tips dan cara agar pinjaman teman-teman di ACC, ini kita lihat dulu ya persentase kenapa pinjaman kita ini selalu ditolak ya. Ini ada beberapa alasan kenapa setiap kita melakukan pengajuan pinjaman ini selalu ditolak atau nggak di ACC oleh pinjaman online itu. Nah, pertama itu teman-teman harus memperhatikan dokumen-dokumen apa aja yang teman-teman lengkapi, apakah dokumen yang diminta sudah sesuai dengan aplikasi atau tidak. Kemudian, nah, karena kenapa dokumen-dokumen yang diperlukan itu harus lengkap? Karena proses dan kelengkapan data yang akurat sangat diperhatikan dalam proses persetujuan pinjaman online. Sebab data yang akan digunakan oleh pihak perusahaan pinjol
untuk menghindari kemungkinan rugi dalam proses pengembalian. Oleh sebab itulah dokumen yang kita perlukan itu adalah seperti KTP dan slip gaji yang harus terlihat jelas. Nah, jika dokumen yang teman-teman lengkapi dokumen yang teman-teman upload tidak lengkap dan tidak akurat atau fotonya samar atau blur, biasanya pihak pinjol akan memberikan informasi berupa SMS atau email resmi untuk perbaikannya. Namun ketika teman-teman sudah memperbaiki dan ditolak, sebaiknya teman-teman cek lagi apakah foto yang teman-teman upload terlihat lebih jelas atau dokumen yang teman-teman berikan sudah benar atau tidak. Karena pihak pinjaman online juga pasti akan memperhatikan data-data yang teman-teman upload, karena mereka akan memberikan uang ke kita dan kita harus memberikan dokumen yang mereka minta sesuai dengan standar atau peraturan di aplikasi tersebut. Nah, kenapa? Karena perusahaan yang baik itu akan memeriksa secara detail dokumen tersebut sekaligus memeriksa apakah teman-teman layak diberi pinjaman atau tidak. Oke, nah itu yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan, dokumennya harus lengkap, foto jangan blur, harus sebisa mungkin serapi mungkin dan secantik mungkin fotonya dan agar bisa dibaca oleh sistem. Nah, yang kedua, kenapa pinjaman teman-teman bisa ditolak atau tidak di ACC? Biasanya karena pinjaman teman-teman sudah melebihi limit. Melebihi limit ini ada melebihi batas nominal dari pinjaman teman-teman. Misalkan teman-teman meminjam 5 juta sedangkan limit teman-teman hanya 6 juta. Biasanya sih seperti itu ya. Atau teman-teman sudah banyak melakukan pinjaman online di luar sana. Karena pinjaman online ini kan sudah banyak nih aplikasinya. Bisa jadi pinjaman teman-teman ditolak karena teman-teman udah banyak meminjam di aplikasi-aplikasi lain sehingga pihak fintech memantau bahwa teman-teman tidak bisa membayar pinjaman-pinjaman lainnya kecuali teman-teman meminjam di banyak aplikasi dan teman-teman bisa membayar pinjaman teman-teman di aplikasi tersebut. Saya yakin ketika teman-teman mengajukan pinjaman pasti pinjamannya auto ACC atau pasti diterima oleh pihak pinjaman online. Artinya teman-teman jika pernah melakukan galbay, artinya gagal bayar, saya yakin ketika teman-teman melakukan pinjaman pasti akan ditolak. Tapi ada juga teman-teman yang lain yang di sana yang bisa mengajukan pinjaman online walaupun dia galbay, tetapi mereka juga bisa mengajukan dan pinjamannya juga di ACC. Nah, itu balik lagi bagaimana cara kita melakukan pinjaman online di aplikasi tersebut, karena setiap aplikasi itu pasti berbeda-beda peraturannya, pasti berbeda-beda juga apa yang akan diminta dokumen. Oke, nah alasan yang ketiga kenapa pinjaman kita bisa ditolak, mungkin nama peminjam dan nama rekening penerima juga berbeda. Nah, ini alasan ketiga ini juga cukup sering dialami karena nama peminjam berbeda dengan nama pada nomor rekening yang dicantumkan. Nah, kenapa sih kok bisa ini terjadi? Nah, biasanya hal ini terjadi biasanya pada pasangan suami istri atau rekan peminjam. Meski memiliki hubungan perbedaan ini justru akan membuat perusahaan pinjol itu pasti akan menolak pinjaman teman-teman, karena jika kita ingin melakukan pinjaman itu yang pertama yang dilihat adalah nomor rekeningnya apakah sama dengan nama pengajuan. Misalkan nama teman-teman si A, jadi nomor rekeningnya harus si A, jangan sampai nama pengajuannya si A dan nomor rekeningnya si B. Itu dipastikan pengajuan teman-teman akan ditolak oleh pihak pinjaman online. Nah, alasan keempat kenapa pinjaman teman-teman bisa ditolak, pastinya kemungkinan tempat tinggal di luar jangkauan layanan. Nah, jika dokumen teman-teman lengkap, pinjaman sesuai limit, kemudian nama peminjam dan rekening penerima juga sudah sesuai, tetapi pinjaman teman-teman masih juga ditolak. Nah, kemungkinan bisa jadi tempat tinggal teman-teman di luar jangkauan layanan. Tidak seluruh perusahaan pinjaman online ini memiliki akses layanan ke seluruh Indonesia. Biasanya dibatasi pada wilayah-wilayah tertentu saja. Kadang ada juga pinjaman online ini hanya di wilayah Jabodetabek ataupun seluruh Indonesia, tetapi mereka tidak menjangkau wilayah-wilayah yang agak ke dalam
Jadi sebelum teman-teman melakukan pinjaman online, sebaiknya pelajari terlebih dahulu profil perusahaan yang bakal diajukan dan dikenali luas wilayah jangkauannya. Nah, kemudian alasan berikutnya, nasabah yang tidak dapat dihubungi. Biasanya sih alasan ini bisa jadi kemungkinan pinjaman teman-teman ditolak, yaitu nomor atau email yang dicantumkan calon nasabah justru tidak dapat dihubungi. Oleh karena itu, sebaiknya teman-teman ketika melakukan pengajuan pinjaman sebisanya masukin nomor yang bisa dihubungi, karena mereka pasti akan menelpon nomor yang teman-teman cantumkan atau memberikan email ke email bersangkutan. Hal ini mungkin terjadi karena ada kesalahan saat memasukkan data atau ada hal-hal lain yang perlu dikonfirmasi. Kemudian setelah teman-teman melewati beberapa proses pengajuan, biasanya sih perusahaan ini akan menghubungi untuk mengkonfirmasi sekaligus memastikan jika data pemohon telah sesuai. Nah, jika tidak dapat dihubungi, maka pengajuan teman-teman jelas akan dibatalkan secara otomatis karena nomor ataupun email yang ditujukan tidak melakukan respon dari pihak pinjol. Nah, kita masuk nih tips untuk pengajuan pinjaman online agar pinjaman teman-teman bisa di ACC dan anti gagal. Nah, yang pertama, teman-teman sebaiknya baca, pahami, dan ikuti ketentuan dari pinjaman online tempat teman-teman ingin mengajukan pinjaman. Maka dari itu, sebelum teman-teman melakukan pengajuan pinjaman online, sebaiknya baca terlebih dahulu peraturannya, apa ketentuannya, dan apa yang berlaku di pinjaman online tersebut, supaya semua persyaratan bisa teman-teman penuhi dan proses pinjam meminjam pun bisa berhasil disetujui oleh pihak perusahaan. Nah, yang kedua yang perlu teman-teman lakukan adalah isi dan lengkapi data diri dengan jelas. Nah, di sini sangat-sangat penting ketika teman-teman melakukan penginputan data di aplikasinya, sebaiknya lengkapi datanya sesuai data-data di KTP. Nah, biasanya ya mereka akan meminta kita untuk mengupload KTP di aplikasi tersebut. Sebaiknya KTP yang kita upload namanya harus sesuai sehingga bisa dibaca oleh sistem. Jangan terburu-buru ketika mengajukan pinjaman, karena biasanya jika kita mengajukan pinjaman online ini harus benar-benar detail supaya pinjaman kita segera di ACC. Nah, yang paling penting, tidak disarankan untuk mengirim dokumen dalam bentuk scan ataupun fotokopian, karena itu bisa jadi pinjaman teman-teman langsung dibatal atau ditolak. Yang penting adalah dokumen asli difotokan kemudian diupload di aplikasi. Kemudian yang perlu teman-teman lakukan adalah perhatikan riwayat kredit teman-teman ya. Jadi usahakan ketika teman-teman sudah memutuskan untuk mengajukan pinjaman online, pastikan riwayat teman-teman baik dan bisa di ACC oleh pihak pinjaman, karena jika riwayat pinjaman teman-teman tidak baik, otomatis ketika teman-teman mengajukan pinjaman dipastikan pinjamannya akan ditolak atau tidak akan di ACC oleh pinjaman online. Nah, misalkan teman-teman pernah melakukan telat dalam mengembalikan pinjamannya, maka kemungkinan pengajuan teman-teman di tempat lain akan ditolak. Nah, yang selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah tentukan nominal pinjaman yang masuk akal. Artinya gimana? Jadi lakukanlah pinjaman sesuai kemampuan yang teman-teman miliki supaya keesokan harinya teman-teman bisa mengembalikan pinjaman tersebut. Karena jika teman-teman sempat tidak bisa mengembalikan dananya atau galbay, otomatis teman-teman tidak akan bisa mengajukan ke pinjaman online lainnya. Nah, itulah tips dari saya agar pinjaman teman-teman bisa di ACC, karena
Saya juga pernah ditolak ketika melakukan pinjaman online ya. Nggak semua pinjaman yang saya ajukan di ACC saya pernah merasakan yang namanya ditolak. Tetapi ketika pinjaman saya ditolak dan saya mereview kembali apakah ada data ataupun foto ataupun ketika saya mengupload datanya buram atau enggak, itu perlu diperhatikan. Jika pinjaman teman-teman ditolak, cobalah lagi dan jangan sampai teman-teman menggunakan data-data yang tidak benar. Tetapi pesan saya, teman-teman melakukan pinjaman online ini sesuai dengan kebutuhan atau di dalam keadaan terdesak. Kenapa? Karena kehadiran pinjol ini bisa jadi jawaban ketika teman-teman memerlukan dana cepat dengan proses yang mudah. Tetapi di balik kemudahan itu, perusahaan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi, jika teman-teman berencana melakukan pinjaman online, pastikan rencana tersebut sudah dipikirkan dengan matang dan mempersiapkan persyaratan yang diperlukan supaya pengajuan pinjaman tidak ditolak oleh perusahaan pinjaman online. Walaupun masih ada kemungkinan lainnya pada kasus tertentu, maka sebaiknya pastikan seluruh persyaratan dan prosedur terpenuhi serta mengenali regulasi perusahaan dengan baik akan menghindari risiko penolakan yang lebih besar. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga informasi saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Pesan saya, gunakanlah pinjaman online ini dengan bijak. Jangan sampai teman-teman terjerat oleh yang namanya pinjaman online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.